Bapak Ibu saudara, salam damai dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan sebuah tema, bertahan dalam kesusahan. Disaksikan melalui Mazmur pasal 77 ayat 3. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Bapak Ibu saudara, seringkali kita mengalami peristiwa yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Bermula kita mengharapkan sesuatu hal yang baik, tetapi justru yang menimpa kita penderitaan, kesusahan, dan kesesakan. Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi kapan penderitaan, kesusahan, kesesakan itu datang. Semuanya itu terjadi menimpa kita tanpa kita dapat menduganya. Kita seringkali merasa bahwa kita sudah menjalani hidup ini baik-baik saja. Kita tidak pernah terlupakan untuk berdoa, memohon kepada Tuhan agar hidup yang kita jalani baik-baik. Namun yang terjadi justru kita menghadapi masalah, kita menghadapi kepahitan, dan bahkan kita menghadapi kesusahan. Kesusahan janganlah membuat kita menjadi larut, dan janganlah membuat kita menjadi kalah. Tetapi kita harus tetap untuk bertahan menghadapi semuanya itu. Sebab kita yakini bahwa Tuhan Allah kita yang mendengar adalah Tuhan Allah yang melepaskan kita dari berbagai macam kesusahan. Bagaimana kita dapat bertahan dalam menghadapi kesusahan? Melalui bacaan tadi dijelaskan bahwa Asaf yang diangkat oleh Daud sebagai pemusik dari suatu ibadah, ia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ia seorang yang memuji Tuhan, penyembah Allah di dalam bait Allah. Ia adalah orang yang sangat menjaga kesucian, kesalehan hidup di hadapan Tuhan. Namun Asaf tidak dapat memungkiri bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang ia jalani tidak terlepas dari penderitaan, kesusahan, dan kesesakan. Asaf menyadari memang Tuhan itu baik bagi orang yang tulus hati. Tetapi juga Asaf menyadari bahwa hidup yang dijalani itu tidak lepas dari berbagai macam kesusahan. Dan karena itulah ia harus menghadapi semua kesusahan-kesusahan di dalam hidup ini dengan tetap bertahan. Bagaimana kita dapat menyikapinya untuk bertahan di dalam menghadapi kesusahan? Yang pertama, meyakini apa yang terjadi ada dalam rencana Tuhan. Yang mesti kita perbuat ketika kita menghadapi kesusahan di dalam hidup ini, tetap kita meyakini bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahwa apa yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, itu tidak di luar dari rencana Tuhan, tetapi semuanya itu terjadi dalam rencana Tuhan. Singkat kata, kita tidak berkata bahwa apa yang terjadi, semuanya ini adalah karena salah kita. Semuanya ini adalah karena hukuman Tuhan. Tetapi yang harus kita yakini bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan,
semuanya itu terjadi di dalam segala rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan yang pasti adalah rencana yang mendatangkan selalu yang terbaik, rencana yang mendatangkan damai sejahtera, sebagaimana disaksikan dalam Yeremia pasal 29 ayat 11. Rencana Tuhan selalu mendatangkan yang terindah, sebab selalu indah itu terjadi pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Pendeta Billy Graham juga mengalami suatu penderitaan Parkinson. Ada cairan di dalam kepalanya yang mengharuskan ia menjalani bedah di kepala secara berkala untuk mengeluarkan cairan itu. Sewaktu diwawancara, ia mendapatkan pertanyaan, "Mengapa Tuhan membiarkan kamu hamba-Nya yang setia menderita penyakit seperti ini?" Billy Graham menjawabnya, "Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun aku menghadapi penderitaan sakit ini, tetapi semuanya ini terjadi tidak terlepas dari rencana Tuhan atas hidupku." Yang kedua, hadapilah hidup dari hari ke hari. Yang mesti kita perbuat ketika kita menghadapi kesusahan, dan kesusahan itu entah penderitaan sakit penyakit yang membuat kita tidak menemukan jalan keluar, yang membuat kita tidak dapat terlepas dari ikatan penderitaan sakit penyakit tersebut, hendaklah kita hadapi dari hari ke hari. Janganlah kita hadapi dengan berpikir seminggu, dengan berpikir jangka waktu setahun, dan itulah yang akan membebani dalam kehidupan kita. Hendaklah kita fokus menghadapi penderitaan itu dari ke hari ke hari, sehingga kita pun akan terasa ringan. Dan kita yakini ketika kita menjalani penderitaan, kesusahan dari ke hari, tidak terlepas dari Tuhan yang selalu hadir, Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh karena itulah firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 34. "Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Kecenderungan kita bukan hanya memikirkan penderitaan dalam waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, tetapi kita hadapi dari hari ke hari bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita mampu untuk bertahan menghadapi penderitaan, kesusahan dari hari ke hari bersama Tuhan, itu pun yang akan memampukan kita untuk menghadapi dalam waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, maupun bertahun-tahun. Saudara-saudara, saya pernah mendampingi seorang ibu yang mengalami penderitaan, kesusahan, yang menanggung penyakit kanker. Bermula ibu ini masih menekuni dunia pekerjaan dan karir yang selalu dijalani dengan penuh semangat dan selalu memiliki harapan besar bahwa ibu ini akan mengalami keberhasilan, kesuksesan di masa depan. Namun semuanya itu berubah ketika ia mendengar hasil diagnosis medis. Ibu ini menderita kanker stadium 3. Dengan demikian, ia tidak bisa menghindar. Ia tidak boleh larut dalam derita. Ia tidak boleh kalah dalam kesusahan. Tetapi ia harus berani, dan bahkan ia pun harus bertahan untuk menghadapi, menjalani pengobatan yang sangat agresif seperti operasi dan kemoterapi. Di rumah sakit, ibu ini menghadapinya dengan sikap, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan tangisan, tetapi ibu ini menghadapinya dengan keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengannya.
Tuhan yang bersama dengannya adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik bagi dirinya. Tuhan yang bersama dengannya adalah Tuhan yang selalu memberikan yang terindah baginya. Tuhan yang ada di dekat dalam hidupnya tidak akan pernah mengecewakan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting di dalam hidup kita yang kita jalani dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, kita tidak pernah menjalani hidup ini dalam kesusahan seorang diri. Tetapi ada Tuhan yang pasti mengasihi kita. Ada Tuhan yang selalu menjanjikan dalam rencana dan rancangannya yang mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Janganlah kita takut, janganlah kita larut, dan janganlah kita putus asa. Tetapi hendaklah kita seperti pemazmur di tengah-tengah kesesakan, ia tetap untuk bertahan menghadapi berbagai derita kesusahan dengan mengatakan dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Amin.